cinta ditembusi tombak bengis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Ada cinta yang abadi, betapa kau dihina. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anakku yang terkasih, hari ini kita memasuki novena Hati Yesus yang Maha Kudus, hari yang kedua. Pada novena Hati Yesus yang Maha Kudus hari yang kedua ini, kita mengambil tema kasih itu jauh mengatasi sekedar ikut aturan dan kewajiban. Bersama-sama dengan Hati Yesus yang Maha Kudus, kita dituntut untuk menghasilkan kasih yang melampaui batas apapun, bahkan diharuskan untuk mendoakan orang yang tidak seharusnya kita doakan sebagai ungkapan kasih yang indah itu. Bapa kita di surga itu sempurna karena Dia memiliki kasih. Bahkan Dia sendirilah kasih itu. Kalau kita memiliki kasih, tentunya kita bisa menikmati kesempurnaan dari segala sesuatu yang kita kasihi. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan adik-adikku yang dikasihi Tuhan, mari kita hening sejenak, memeriksa batin hidup kita untuk mempersiapkan doa tobat kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Hati Yesus, ungkapan cinta kasih ilahi kepada manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Hati Yesus, puncak cinta kasih insani kepada Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Hati Yesus, sumber kehidupan dan kesucian. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Hati Yesus yang Maha Kudus, kami mengarahkan diri kami pada hati-Mu yang Maha Kudus. Kuasailah seluruh kepribadian kami, ubahlah kami menjadi seperti Engkau. Jadikan tangan kami seperti tangan-Mu, kaki kami seperti kaki-Mu, dan hati kami seperti hati-Mu. Izinkanlah kami melihat dengan mata-Mu, mendengar dengan telinga-Mu, berkata-kata dengan bibir-Mu, mengasihi dengan hati-Mu, memahami dengan pikiran-Mu, melayani dengan kehendak-Mu, dan mengabdikan seluruh kepribadian kami. Jadikanlah kami serupa dengan Engkau. Hati Yesus yang Maha Kudus, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mengajar kami agar mengasihi-Mu dan hidup kami melampaui Engkau, dalam Engkau dan untuk Engkau. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa hingga sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita membuka hati kita dan budi kita untuk mendengarkan Injil Tuhan dan merenungkannya. Tuhan bersamamu
dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang dalam masyarakat Yahudi di zaman Yesus pada waktu itu menganggap bahwa ajaran Yesus itu bertentangan dengan Taurat atau kelima kitab Musa atau Pentateuch yang tidak sama dengan ajaran nabi-nabi pada waktu itu. Yesus sendiri dengan tegas berkata, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Menurut prinsip penafsiran yang benar, makna hukum tentunya harus dilihat dan juga dipahami menurut tujuannya, bukan hanya secara harafiah. Dengan demikian tentunya Yesus membenarkan adanya hukum dan adanya kewajiban untuk melaksanakan, tetapi sekaligus ada pula kewajiban untuk menjauhkan diri dari sifat kemunafikan, sifat harafiah berlebih-lebihan seperti yang dimiliki ahli Taurat dan kaum Farisi. Sebaliknya, tentunya hukum atau perintah Allah harus selalu dipahami dengan semangat dan juga dengan sikap injili atau evangelis, yang artinya bahwa dengan kasih dan ketulusan hati seperti yang diajarkan dan diberi teladan oleh Yesus seperti terdapat dalam Injil. Tentu Yesus tidak menghapus Taurat, tapi menyempurnakan seperti yang dikatakan dalam Injil. Dan kasih itu tentunya jauh mengatasi aturan dan keadilan yang dibuat oleh masyarakat. Saudara-saudariku yang terkasih, ada beberapa orang merasa dirinya sudah beres, sudah baik bila sudah melaksanakan kewajibannya. Padahal tentunya kasih itu menuntut lebih dari itu. Sebagai contoh perluasan dalam pendalaman hukum Musa yang dicontohkan oleh Yesus, bahwa kita harus menghilangkan rasa dendam, menghilangkan pembalasan atau memiliki niat jahat. Menurut Musa, orang yang membunuh itu harus dihukum. Tetapi
Yesus menambahkan lebih dalam lagi. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Pertanyaannya adalah, apa latar belakang tambahan Yesus itu? Tentu pertama-tama Yesus mencintai umat manusia. Diterjemahkan tentunya dengan bahasa kita sekarang ini. Yesus ibarat berkata, apabila kamu mau pergi ke gereja untuk beribadat dan memberi derma atau kolekte, tetapi ingat dan juga sadar akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, jangan pergi dulu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu itu, lalu baru pergilah beribadat. Itulah tentunya kasih Kristiani yang sejati. Hanya orang yang memiliki kasih yang sejati tentunya akan mampu menganggap sesamanya sebagai milik martabat yang sama di hadapan Tuhan. Doa, korban maupun derma, betapapun besarnya kepada Tuhan adalah palsu, sebab disertai rasa benci ataupun dalam dirinya ada dendam. Hukum dan aturan hanya menjadi beban berat bila tanpa adanya cinta kasih itu sendiri. Lalu, apakah boleh melanggar hukum aturan bila mempunyai cinta kasih? Tentu orang yang mempunyai kasih pasti akan mentaati aturan, bahkan lebih daripada aturan itu, yaitu berani berkorban lebih dari keadilan yang dituntut. Bagaimana mungkin kita dapat membawa pesan perdamaian jika kita tidak sanggup sungguh-sungguh berdoa bagi mereka, doa dan memberkati mereka dengan berita Injil? Inilah tentunya kasih yang sesungguhnya. Kasih yang paling dalam dan paling sejati tentunya ditunjukkan oleh Allah sendiri, yang telah rela berkorban untuk menyelamat manusia. Dan kasih yang sama diteladani oleh orang-orang Kristen yang pergi memberitakan Injil kepada mereka yang menolak dan juga menganiaya orang-orang Kristen. Dan kasih yang sejati adalah kasih yang mendorong seseorang mengkabarkan atau memberikan kabar baik tentang pengampunan Allah kepada orang yang membenci dia. Dan tentunya kasih yang mengatasi kebencian dan juga mengalahkan dendam. Kasih yang menang atas segala pertikaian, perseteruan, dan permusuhan. Dan kasih dari orang-orang yang mengampuni dan menyelamatkan orang-orang yang membenci mereka. Menjadi perenungan dalam hidup kita, khususnya untuk novena kita di hari yang kedua ini. Sudahkah kita melaksanakan segala aturan yang ada dengan tulus, ataukah kita masih sekedar menjalankan itu dengan hanya kewajiban-kewajiban kita? Misalnya saja pergi misa di hari Minggu, bekerja di kantor, atau ketika kita berjalan, apakah kita taat berlalu lintas atau tidak? Kita mohon kepada hati Yesus yang Maha Kudus agar hati kita dibukakan untuk mendapatkan kasih dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudariku terkasih, dalam novena ini marilah kita berdoa kepada hati Yesus yang Maha Kudus.
Oh hati Yesus yang Maha Kudus, hati yang penuh cinta, yang senantiasa bersinar bagi semua makhluk, memberi damai dan kasih ilahi. Kami bersujud di depan-Mu, memohon belas kasih dan pertolongan-Mu. Kami tidak akan mampu lepas dari kesusahan dan derita ini tanpa bantuan rahmat belas kasih-Mu. Hanya kepadamu kami berharap dan berlindung, karena kami percaya hati-Mu seluas samudera raya dan tak pernah menolak siapapun yang datang kepadamu dan pergi dengan tangan hampa. Oh hati Yesus yang Maha Kudus, pandanglah dan curahkan rahmat-Mu kepada kami. Kami ini orang yang sungguh berdosa, mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang lemah, namun penuh kesombongan, mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang kurang peduli sesama, jauh dari kasih yang tulus, mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang sulit berbagi berkorban bagi mereka yang membutuhkan, mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang keras hati, sulit mengampuni sesama, mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang selalu khawatir dan takut karena kurang percaya akan kuasa dan kasih-Mu, mohon belas kasih-Mu. Kami sering hanya mengejar nafsu dan kepentingan diri sendiri, mohon belas kasih-Mu. Semoga hati kami Kau ubah menjadi seperti hati-Mu dalam menjalani hidup ini. Oh hati Yesus yang Maha Kudus, bebaskanlah kami dari godaan setan yang selalu mengancam hidup kami. Bebaskanlah kami dari derita dan kesusahan kami ini. Bebaskanlah kami dari segala penyakit ini. Bebaskanlah kami dari segala kelemahan dan kerapuhan kami ini. Bila nanti tiba saatnya kami menghadap hadirat Sang Pencipta, semoga karena belas kasih-Mu yang tiada batas, sudilah membuka gerbang surga bagi kami anak-Mu ini. Syukur kepadamu atas hati-Mu yang selalu terbuka, siap menerima kami. Syukur kami mendapatkan tempat yang damai dan teduh untuk bersimpuh menyembah Sang Maha Kasih. Kami percaya kasih cinta-Mu mampu mengubah segalanya dan terlebih menyelamatkan kami. Semua doa ini kami lambungkan ke hadirat-Mu, karena Engkaulah Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Saudara-saudari, marilah kita haturkan doa-doa permohonan kita kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Tuhan Yesus Kristus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus kupercayakan wujud ini. Umat menjawab, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mendirikan gereja untuk menghimpun semua orang yang percaya kepadamu dalam persekutuan cinta kasih. Semoga umat beriman saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Semoga kami juga percaya satu sama lain, saling mengampuni dan saling memperhatikan. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mewartakan persahabatan dan kasih-Mu kepada mereka yang terlupakan dan tidak mempunyai sahabat. Semoga kami sebagai murid-murid-Mu membuka hati bagi saudara-saudara kami yang terlupakan dan terkucil dari masyarakat.
Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah dibesarkan dalam kemesraan keluarga suci di Nazaret. Semoga Engkau menjadi raja keluarga-keluarga kami, sehingga kami pun berbagi bersama dalam suka dan duka, serta berupaya terus untuk saling membahagiakan. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah saudara-saudari terkasih, kita haturkan pula doa pribadi kita masing-masing. Kita hening sejenak. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Hati kudus Yesus, banyak anugerah telah kumohon, tetapi yang satu ini kumohon dengan sungguh-sungguh. Terimalah, tempatkanlah permohonan ini dalam hati kudus-Mu. Apabila Bapa yang kekal melihatnya, telah dikemas dengan darah-Mu yang mulia, Ia tidak akan menolaknya. Ini bukan doa kami lagi, melainkan doa-Mu ya Yesus. Hati kudus Yesus, aku mengandalkan Engkau, jangan pernah kami dikecewakan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita satukan segala doa-doa kita ini bersama dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa agar di rumah kami ada damai, ketenangan, dan kesejahteraan di dalam naungan. Berkatilah dan lindungilah usaha kami, pekerjaan kami, dan semua yang Kau serahkan kepada kami, segala keinginan kami.
Usirlah nafsu dari dalam hati kami, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah di dalam hati kami cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepada kami semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya kami mampu menghilangkan dari pertimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidup kami dari bahaya dan ketidakteraturan dunia. Jangan lupa ya Yesus, orang-orang yang Kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami. Tapi kami hibur oleh ketaatan mereka sewaktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dan adik-adik yang kami cintai, sebelum berkat penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada umat sekalian yang telah mengikuti novena Hati Yesus yang Maha Kudus hari yang kedua ini. Kita berjumpa lagi besok dengan novena Hati Yesus yang Maha Kudus hari yang ketiga. Mari kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita dan keluarga senantiasa didampingi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang penuh cinta, kasih, dan Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih, dengan ini ibadat novena Hati Yesus yang Maha Kudus hari yang kedua sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Amin.